Selamat pagi anak-anak. Sungguh berbahagia ya pada pagi hari ini kembali kita bisa datang di hadapan Tuhan. Yang pertama kita mengucap syukur ya atas pemeliharaan Tuhan kepada kita sepanjang tahun yang lalu. Tuhan sudah memimpin kita. Dan pada tahun ini kita memasuki tahun yang baru. Lalu ucapkan selamat menyambut tahun baru 2022. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Kita bersyukur ya pada hari ini juga kita bisa datang kembali kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Day by Day. Hari demi hari. Hari demi hari ada 3 hal yang kita minta dari Tuhan. Yang pertama, kita mau melihat Tuhan dengan lebih jelas lagi. Kita mau mengasihi Dia lebih lagi. Dan kita juga mau mengikuti Dia lebih dekat lagi. Kita nyanyikan pujian ya, Day by Day. Lord of you 3 things I pray. To see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly, day by day. Hari demi hari kita ikut Tuhan dengan pujian Day by Day. Kita nyanyikan pujian Day by Day, hari demi hari. By day, dear Lord, of you 3 things I pray. To see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly, day by day. Kiranya pujian ini menjadi kerinduan hati kita. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ada 3 hal yang kita minta kepada Tuhan. Yang pertama, melihat Tuhan dengan lebih jelas. Yang kedua, mengasihi Dia lebih lagi. Dan yang ketiga, mengikuti Dia lebih dekat lagi. Kita menyanyikan pujian Day by Day. By day, dear Lord, of you 3 things I pray. To see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly, day by day. Kiranya itu menjadi kerinduan kita di sepanjang tahun ini. Kita bertekad, kita mau lebih lagi melihat Tuhan, kita mau lebih mengasihi Dia, dan kita juga mau mengikuti Dia dengan lebih dekat lagi. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu atas pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang tahun yang lalu. Tuhan sudah menyertai kehidupan kami dalam segala situasi. Kami sudah Tuhan tolong dan berikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu kepada kami sepanjang tahun yang lalu ini. Pada saat ini kami memasuki tahun yang baru. Tuhan, tolonglah kami ketika kami memasuki tahun yang baru ini, kami bisa hidup lebih baik lagi dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau melihat Tuhan dengan lebih jelas lagi, kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi, dan kami mau mengikuti Tuhan Yesus
lebih dekat lagi. Itulah menjadi kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami setiap orang yang mendengarkan nantinya. Biarlah Tuhan berikan kami kepekaan untuk bisa mendengarkan dengan baik. Nanti pakailah lause kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia, pakailah dia secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Layakkanlah kami untuk datang kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kembali kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu sedikit demi sedikit. Kiranya kita diperbaiki hidup kita, memasuki tahun yang baru, kita lebih baik lagi. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Sejak ku kenal Dia, di dalam anugerah-Nya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, putih dan seperti yang dulu lagi, meskipun lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Sejak ku kenal Dia, di dalam anugerah-Nya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, putih dan seperti yang dulu lagi, meskipun lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ya, kiranya melalui pujian ini kita lebih lagi menyerupai Tuhan. Kita memiliki sikap-sikap, sifat-sifat yang lebih baik lagi. Kita meninggalkan sifat kita yang lama. Mungkin dulu kita suka marah, mungkin kita suka ngambek, mungkin kita suka mengeluh. Kita tinggalkan itu ya semua. Kita mau tahun ini mengikuti Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan menerima firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa ya. Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakailah lause Rani yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong dia supaya dia menyampaikan dengan jelas dan benar, dan kami juga bisa mengerti. Ampuni kami yang menyampaikan firman maupun kami yang mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada lause Rani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik. Kita duduk tenang, kita mau datang mendengarkan suara Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Sungguh bersyukur kita bisa bertemu kembali di tahun 2022. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, sehingga kami hari ini bisa berkumpul kembali di tahun 2022 untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tenangkan hati dan pikiran kami,
sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan lause kami. Tuhan, urapi lause kami juga, sehingga bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 43 ayat 1c. Nas Alkitab juga hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 43 ayat 1c. Sebagai cakan ya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Hari ini Lause akan menceritakan tentang kisah pertemuan seorang murid dengan seorang guru yang sangat dikaguminya. Dan lebih amazing lagi, yaitu guru ini menyelamatkan muridnya, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan murid-muridnya dan begitu banyak orang. Kisah ini dimulai dengan di kota Betsaida di negara Palestina, negeri Palestina, di tepi pantai Danau Galilea. Di sana ada sebuah rumah yang sederhana, rumah seorang nelayan yang bernama Simon. Simon pada malam hari akan ke danau untuk mencari ikan. Simon tidak sendirian, Simon ditemani oleh saudaranya yang bernama Andreas. Andreas akan menebarkan jala, lalu mengangkatnya kembali ke dalam perahu. Mereka pulang pada pagi hari. Kemudian Andreas akan mengeluarkan ikan yang baik untuk dijual. Jala yang rusak mereka perbaiki. Suatu hari Simon dan Andreas pamit kepada keluarganya. Mereka meninggalkan rumahnya. Bersama dengan Andreas, Simon ingin pergi ke Sungai Yordan. Ada apakah di Sungai Yordan? Ternyata di tepi Sungai Yordan ada seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. Namanya adalah Yohanes. Maka mereka pengen pergi ke sana untuk mendengarkan khotbah Yohanes. Sesampai di sana, mereka melihat, wah, orang sudah berbondong-bondong untuk mendengarkan khotbah Yohanes. Begitu banyak orang. Di sana mereka melihat ternyata pengkhotbahnya adalah memakai pakaiannya adalah bulu unta. Dan pengkhotbahnya Yohanes dengan suara yang besar berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Wah, di sana Yohanes juga menyampaikan bahwa Allah sudah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan setiap orang, untuk menghapus dosa kita. Lalu setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka menyesali dosa-dosanya. Mereka pergi datang kepada Yohanes. Mereka turun ke Sungai Yordan dan Yohanes membaptis mereka dengan air. Sehingga Yohanes ini disebut Yohanes Pembaptis. Lalu Simon pun berkata kepada Andreas, "Di manakah yang disebut anak Allah itu? Mesias yang dinanti-nantikan itu?" Andreas pun menjawab, "Saya juga tidak tahu. Kita dengar saja ya khotbahnya Yohanes." Oke, lalu mendengar sampai malam. Di malam hari, Petrus pergi ke rumah temannya untuk menginap, sedangkan Andreas pergi ke rumah Yohanes Pembaptis menginap di sana. Keesokan harinya, Andreas bangun lalu mendengarkan khotbah Yohanes kembali. Tetapi di saat mendengarkan khotbah, mereka melihat ada seorang bapak muda yang melewati mereka. Dan Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Wow, Andreas melihatnya. Ternyata ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu dia pun mengajak temannya untuk mengikuti Yesus. Ayo kita mengikuti dia. Tetapi di saat Yesus melihat Andreas dengan mata penuh kasihan, Yesus pun bertanya kepada Andreas, "Apakah yang kamu cari?" "Guru, boleh di manakah rumahmu?"
Lalu Yesus berkata, marilah ikutlah aku. Kalian akan melihatnya. Wah, Andreas dengan senang hati mengikuti Tuhan Yesus bersama temannya. Mereka pergi ke penginapan Tuhan Yesus. Mereka boleh mendengar, mereka boleh bertanya tentang apa saja sampai mereka yakin bahwa inilah anak Allah yang diceritakan oleh Yohanes Pembaptis. Wah, betapa senangnya hati Andreas. Tetapi Andreas berkata, aduh sayangnya Petrus, Simon tidak ikut, sehingga Simon tidak mengetahui, tidak ikut untuk melihat Tuhan Yesus. Lalu cepat-cepat Andreas pergi ke tempat Simon. Simon, saya sudah melihat Tuhan Yesus. Saya sudah melihat Tuhan Yesus. Saya bahkan sudah mendengar khotbahnya Tuhan Yesus. Simon berkata, benarkah? Iya, khotbahnya anak Allah yang diceritakan oleh Yohanes Pembaptis itu. Iya, besok saya akan membawa engkau menemui Tuhan Yesus ya Simon. Wah, Simon senang banget. Oke. Sampai malam Simon juga tidak bisa tidur. Pengen cepat-cepat pagi, pengen cepat-cepat ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada pagi harinya Simon sudah bangun pagi-pagi dan membangunkan Andreas. Andreas, ayo bangun. Kita cepat-cepat pergi ke Sungai Yordan. Aku mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Andreas bersama Simon pergi ke Sungai Yordan. Sesampai di Sungai Yordan, mereka melihat sudah banyak orang yang berkumpul untuk mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Dan mereka pun pergi mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus melihat Simon dan berkata, engkau ini Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Petrus, artinya batu karang. Wah, Simon terkejut. Kok tahu ya Tuhan Yesus nama saya Simon? Kok tahu ya nama keluarga saya? Kok tahu ya masa depan saya? Wah, begitu amazing. Begitu senangnya, begitu bahagianya Simon. Akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Dan seperti yang kita ketahui, akhirnya Simon Petrus dan Andreas menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Menjadi juru selamat, juru selamat adik-adik juga. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan murid-muridnya, tetapi juga menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Sehingga kita bisa memperoleh hidup yang kekal selama kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita bisa belajar juga dari Andreas ya. Andreas sudah mengenal Simon, mengenal Tuhan Yesus, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Andreas tidak senang sendiri, happy sendiri. Andreas juga mengenalkan Tuhan Yesus kepada Simon saudaranya. Lause, kalau saya gimana dong? Pengen juga seperti Andreas. Nah, cara ini gampang, yaitu saat ini kan sudah ada WhatsApp. Saat ini karena masih corona, kita masih ibadah online. Adik-adik bisa membagikan link Jimit atau link YouTube ibadah sekolah minggu kepada saudara adik-adik, teman, sahabat, keluarga adik-adik. Sehingga mereka bisa mengikuti ibadah sekolah minggu melalui link YouTube dan link Jimit. Dari sini mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Sama seperti adik-adik sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu yakin adik-adik juga pengen dan ingin sahabat adik-adik, teman, keluarga adik-adik juga bisa mengenal Tuhan Yesus kan? Nah, caranya gampang ya. Kita bagikan link Jimit, link YouTube ibadah online kepada teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita. Dengan begitu, kita juga bisa mengenalkan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita bisa juga menjadi juru selamat saudara, teman, sahabat, keluarga, adik-adik semua. Nah, di saat nanti onsite sudah tidak ada corona,
kita bisa bertemu kembali di sekolah minggu. Adik-adik bisa mengajak teman-teman, sahabat, keluarga adik-adik pergi ke sekolah minggu. Oke adik-adik? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan sehingga kami bisa menerima keselamatan. Tuhan Yesus, terima kasih telah menjadi juru selamat kami, menghapus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami juga pengen Tuhan agar saudara kami, sahabat kami, keluarga kami bisa mengenal Tuhan Yesus. Kami juga pengen belajar dari Andreas yang bisa dan mau mengenalkan Tuhan Yesus kepada saudaranya, keluarganya, sahabatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sepanjang tahun 2022 ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, memelihara kami, dan kiranya Tuhan kami juga bisa lebih mengenal Tuhan, berjalan bersama Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. God bless you. Terima kasih buat Lauserani yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat ini juga kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan kita bisa kita serahkan di tata usaha di gereja kita, atau bisa juga melalui transferan atau QRIS. Kita bisa ya lakukan, tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Pada saat ini kita mau meresponi firman Tuhan, kita nyanyikan pujian, dengar dia panggil nama saya. Ya, kita nyanyikan pujian, dengar dia panggil nama saya. Seperti Tuhan Yesus memanggil Andreas dan Petrus, demikian juga Tuhan memanggil kita. Kita nyanyikan pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Sudah memanggil kita semua, kita menjawab ya, 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 seperti panggilan Tuhan Yesus,
kepada Andreas dan Petrus. Demikian juga Tuhan sudah memanggil kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan udah panggil kita, kita juga ingat dong sama teman-teman yang lain. Kita juga memanggil mereka untuk minggu depan mereka juga bisa datang beribadah bersama dengan kita semua. Ya adik-adik ya, adik-adik harus mengajak teman-temannya yang belum pernah ke sekolah minggu, mereka belum menerima firman Tuhan. Nah, kita bisa panggil mereka untuk bisa datang ya ke rumah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Kiranya kita juga mau mengasihi Tuhan. Ya, kita mau hidup lebih baik lagi menyambut tahun baru ini. Kita mau menjadi murid-murid yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah sampai di sini ibadah kita. Minggu depan kita bertemu lagi dalam kesempatan yang sama, waktu yang sama, on time. Sebelum jam 8 kita sudah mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Kalau bisa lebih baik jam 8 kurang 15 menit ya, supaya kita menjadi semakin baik. Tahun ini kita tekad sebelum jam 8, 15 menit sebelumnya kita sudah masuk ke Zoom meeting ya, untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk Lauserani yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga terima kasih buat Lause-Lause yang melayani hari ini. Dan juga kepada adik-adik semua. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.